Di situ yang nggak bisa datang ke kursusan pada datang semua akhirnya. Jadi kita di situ jumlahnya sekitar 40 orang. Sekitar. Tesnya meliputi 3 tipe soal. Pertama, ujian tertulis. Karena kami selama daurah itu belajar Baina Yadaik. Jadi ujian tertulisnya 50 soal seperti ada jamak, murodif, kayak gitu-gitu. Dan 50 soalnya kayak sirah nabawiyah, mustalah hadis, sambung ayat. Tipe soal yang kedua itu emang sambung ayat tapi lisan. Kemudian tipe yang terakhir itu wawancara. Pertama tentang perkenalan, kita tanya jawab perkenalan. Yang kedua tentang apa yang akan kamu lakukan, apa cita-citamu setelah kamu lulus dari Sudan. Yang ketiga disuruh milih satu tema dan kita disuruh ngasih pendapat. Jadi gini misalnya, aku dapat tema yang bagaimana jika kamu menjadi seorang ayah dan punya anak laki-laki yang berumur 18 tahun dan dia ingin nikah muda. Bagaimana pendapat kamu? Alhamdulillah langsung diumumin, dapat nilai di atas rata-rata. Walaupun tes itu nggak sehoror tes Kemenak, tapi tetap deg-degan aja sih. Aku nggak mau kalau aku harus daurah lagi di sini gitu. Alhamdulillah lolos itu seneng banget, langsung telepon ibu. Baru nge-WA doang sih, ibu Lulu lolos gitu. Terus ibu langsung teleponnya nangis kan, nangis. Ya Allah Lulu, ini beneran kamu mau berangkat ke Sudan gitu? Serius? Ibu masih gak nyangka gitu. Apalagi keluarga aku sering diremehin ya sama orang-orang tuh. Jadi ibu bener-bener nangis. Dan aku juga jadi ikut nangis dong. Terus aku juga kabarin Ustadz, alhamdulillah Lutef lulus gitu. Beliau senang. Juga aku ceritain tentang respon orang tua aku, beliau ikut terharu nangis. Dan setelah dari situ aku pengen terkepari lagi buat kursus bahasa Arab, ngelanyahin bahasa baru nanti pulang. Tapi orang tua maksa, pulang dulu lah, kamu kan butuh istirahat, butuh cerita-cerita ke orang tua. Tapi aku memang masih nolak. Dulu pengen banget kursus lagi, apalagi deket. Gak apa-apa lah, Malang ke Pare, izinin lah buat sebulan aja. Tapi orang tua masih pulang dulu. Ya udah, nurut pulang. Padahal masih semangat banget. Di situ aku baru ngerasain sih ternyata gini ya nikmatnya menuntut ilmu. Sampai disuruh pulang pun nggak mau. Mungkin kalau di pondok dulu sering ya minta pulang. Di situ aku di posisi ya Allah, aku tuh pengen banget nuntut ilmu tapi kenapa disuruh pulang. Terus pas pulang selama sebulan masih belum dapat pengumuman buat pemberangkatan, aku ke Pare lagi, diizinin ke markas Arabia sebulan. Terus pengen nambah Ramadan di sini aja nambah sebulan. Kata orang tua, Ramadan di rumah aja, ini kan terakhir buat kamu. Akhirnya pulang dan masa penantian sih, katanya kan akhir Juli, terus tiba-tiba mundur lagi katanya Agustus mundur lagi katanya September. Nah di masa-masa penantian itu tentu dong orang-orang yang padahal aku nggak nyebarin kalau aku tuh mau ke Sudan, aku nggak nyebarin kecuali ke beberapa teman deket. Dan tiba-tiba aja orang-orang pada tahu kamu mau ke Sudan ya, jadi orang-orang tuh pada tanya terus kapan berangkat, dan pusing lah ditanya kayak gitu terus. Orang tua juga tanya terus, jadi aku bingung, ya Allah semuanya pada nanya. Tiba-tiba ada pengumuman dari Awan, September insya Allah kita berangkat, ini udah paling fix gitu. Akhirnya bapak bilang bulan September ini bakal ada bulan Suro. 10 Suro ini bagus buat santunan anak yatim. Nanti mending kita bikin acara doa restu, minta doa restu santunan anak yatim dan akikah gitu. Sekalian acara yang gede, nanti semua kiai-kiai ditambah lorok biar datang memang acaranya gede banget. Yang nonton sekitar berapa ya waktu itu, 300 atau 400 orang. Bahkan yang gak diundang pun pada nonton yang di bagian belakang-belakang gitu. Aku yang ngisi, memang disuruh ceramah. Di situ ada posternya gede tuh, International University of Africa, ada foto aku juga. Acara-acara kayak gitu, dan itu bukan aku yang minta, orang tua aku yang minta. Aku sendiri soalnya gak suka mewah-mewah. Aku ngisi tentang cerita perjalananku semua ini. Cerita juga bahwa semua ini tentunya gak mudah.
karena kebahagiaan orang masing-masing ya. Tentu kamu lihat aku cerita kayak gini, bakal yang bilang apa sih gitu doang, senang, apa sih tesnya gitu doang, kayak yang bakalan apa sih. Tapi buat kami yang sering diremehin, apalagi bapak yang sering diremehin, apalagi kami tuh dulu orang yang gak dipandang sama orang, jadi kayak ini kebahagiaan tersendiri buat kami gitu. Kami sering diremehin, bapak juga sering diremehin, bahwa ngapain sih karuniai anak malah dibuang jauh-jauh. Dibuang tuh istilahnya kayak dipondokin, ngapain gitu. Terus bapak juga diomongin gak ada sejarahnya di daerah ini orang mondok jadi kiai. Kiai itu istilah kayak ustazah, gak ada sejarahnya orang mondok jadi kiai. Di sini aja orang sekolah lulus ujung-ujungnya jadi nelayan, orang sekolah juga gak nyambung, terus mondok juga keluar. Orang-orang di sini kayak gitu. Emang ada sejarahnya di sini bisa jadi kiai? Gak ada, mana mungkin. Bapak sering diremehin kayak gitu, kayak yang kami tuh mimpi banget gitu buat bercita-cita kayak gitu. Bapak bilang gak apa-apa lu, kan kita sering diremehin, tapi ingat ojo ngeremehke wong remeh. Jangan ngeremehin orang remeh. Kamu memang diremehin, tapi kamu harus punya prinsip bahwa kamu gak sepatutnya diremehin. Coba ngademin dengan bahasa, kalau memang gak ada sejarahnya, ya kamu yang bakal nyiptain sejarahnya. Kamu pasti bisa buat jadi kiai buat orang-orang gitu, buktiin ke mereka. Jadi itu buat aku semangat juga, yang bikin aku semangat. Kalau orang-orang kadang semangat karena ada cowoknya ya yang memang bisa nyemangati. Kalau aku emang alhamdulillah nggak kepikiran cowok sama sekali. Yang di pikiran aku itu, ya Allah aku pengen banget menghempas semua orang-orang yang remehin kedua orang tua aku gitu. Pokoknya aku harus bisa jadi orang yang sukses, harus bisa jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa membantah mereka semua yang bilang ke bapak aku bahwa semua ini nggak mungkin, anak kamu nggak mungkin. Aku yakin aku pasti bisa. Aku juga cerita bahwa bapak aku tuh selalu menjaga anak dengan gimana caranya. Pendidikan anak jangan sampai hasil dari uang ngutang. Jadi bapak tuh selalu bekerja keras banget biar kebutuhan aku terpenuhi. Kalaupun emang pernah namanya anak ya sempat terbesit, ya Allah mau kesini, mau merantau, mau kemanapun aja, orang tua nggak pernah menyertai, nggak pernah ikut nganter, saking sibuknya. Orang tua nggak mau ikut ngurusin pemberkasan. Jadi kayak yang kedekatan emang kurang ya. Tapi aku sadar itu semua buat aku, duitnya buat aku, buat kehidupan aku, buat kesuksesan aku. Jadi karena aku mikir ke situ, aku semangat lagi. Seiring berjalannya waktu, dan selama September itu gak ada info lagi tentang pemberangkatan kami. Padahal September itu udah hampir habis waktunya, tapi masih gak ada info kapan berangkatnya, tanggal pastinya. Bapak tiba-tiba pas lagi pulang kerja, aku tiba-tiba gak sengaja lah cerita, Pak kenapa ya belakangan ini tuh dulu gak nafsu makan, dulu sulit banget tidur, dulu gak nafsu segalanya, dulu juga berat badannya turun banyak, kan bilang kayak gitu. Bapakku posisi habis kerja, jadi kayak yang mungkin marah ya, tiba-tiba bapak marah, gimana sih itu lembaga kamu yang di Malang itu bisa dipercaya gak sih, mana kasih nomor teleponnya. Bapak kan emang kalau marah udah kayak jujur kayak kesetanan. Beliau sendiri yang bilang, bapak bilang mana nomor teleponnya biar bapak hubungi mereka. Terus aku jelasin, Pak, ini bukan kesalahan Awan, ini kesalahan memang dari Sudannya, sistem Sudannya. Memang yang info ini belum jelas gimananya, itu dari Sudan. Terus bapak bilang, gak peduli itu mau kesalahan Sudan, mau kesalahan Awan, yang jelas kamu tanggung jawab Awan. Tapi Pak, beritanya tuh gini, ini loh berita bahasa Arabnya. Tiba-tiba ngungkit-ungkit. Percuma bapak kemarin tuh ngadain selamatan gede-gedean, semua kiai datang. Bapak tuh malu ditanya sama tetangga, ditanya tetangga kapan anakmu berangkat, belum lagi keluarga pada nanya kapan dulu berangkat, kapan berangkat. Bapak tuh capek, kamu gak berangkat, gak dapat pengumuman. Emang kamu pikir keselamatan kemarin habis berapa juta? Dikit.
itu banyak. Di situ aku langsung ya sebagai anak ya sakit hati ya tentunya. Siapa yang minta? Aku kan nggak minta. Terus tapi bapak nggak mau ngerti, karena aku juga didikannya nggak boleh dari dulu tuh, dari kecil nggak boleh nangis. Jadi aku nangis saja. Terus aku ke atas dan nangis kenceng-kencengnya. Kok gini sih bapak aku? Mau jelasin juga bingung, apalagi tadi juga ngungkit-ngungkit, kamu tuh di rumah ngapain? Isinya nganggur, tidur mulu, tidur lagi, ngapa-ngapain? Mending dari dulu kamu tuh kursus aja, udah pendidikan, daripada di rumah gini isinya tidur mulu. Langsung aku sakit hati dong. Ya iyalah, karena memang aku kalau mengingat dari cerita-cerita yang tadi, aku kan memang pengen pendidikan lagi, pengen kursus lagi, tapi yang nyuruh pulang siapa? Jadi semua itu tuh kayak ada di benak aku semua, dan kecewa sama semua perkataan bapak, dan rasanya pengen banget jawab yang bapak masih mending ditanya hanya sebatas tetangga sama keluarga, kalau enggak teman-teman bapak. Nah aku, teman-teman deket aku pada tanya, bahkan kayak netizen pada tanya, ustadz aku pada tanya, terus tetangga pada tanya, keluarga besar, ditambah kedua orang tua aku hampir setiap hari tanya. Dan lebih sakit mana, dan aku stres banget dengan keadaan. Setelah itu di itu ada program Usbu'ain di Al-Azhar 2 minggu kan. Aku tanpa ambil pusing, aku udah langsung daftar, belum izin orang tua. Terus aku bilang, ini aku mau kesana. Terus ya udah diizinin, langsung keesokannya persis berangkat. Setelah dari Al-Azhar program Usbu'ain di Pare, di situ seminggu kemudian dapat info bahwa mau berangkat. Ya Allah, tuh alhamdulillah senang banget. Aku langsung bilang, Pak, Bu, ini tanggal berangkatnya udah pasti. Bapak langsung nangis dong. Bapak langsung nangis, Ibu langsung nangis. Akhirnya kami berangkat dengan proses panjang yang gimana caranya aku berlatih soal-soal Timur Tengah, nyari di PDF di Google, terus nyari informasi juga. Waktu itu aku di Malang sempet yang ini sih, cari perbandingan. Jadi aku bikin list, ada buku, aku bikin list bagi dua tuh, antara Mesir atau Sudan. Kalau Sudan keuangannya gini, kondisinya begini, terus katanya ada demo. Terus tapi kalau masalah demo aku dikuatin sama guru aku sih. Kalau masalah demo ya istilahnya kayak kita di Indonesia waktu itu lagi ada people power kan. Kalau kita nggak ikut-ikutan apa kita kena? Kan enggak. Pun di Sudan kalau kita nggak ikut-ikutan tentu kita nggak bakal kena. Ya kita pinter-pinter jaga diri aja sebenarnya. Kalau yang masalah musim, ibu aku selalu nguatin, kan kamu dulu pernah umroh, kamu ngerasain suhu 43 derajat yang di situ panas banget, tapi kamu nggak kepanasan. Jadi ngapain kamu harus takut? Kan kamu pernah gitu. Kamu juga tahu mengatasinya gimana, seperti kalau kering bibirnya nanti pakai Vaseline kayak gitu-gitu. Dan di list itu aku tulis lah, di Sudan begini, di Mesir begini. Terus kalau di Sudan aku beasiswa, kalau di Mesir kemungkinan aku dapat beasiswa kayaknya enggak. Terus di Mesir itu terlalu banyak orang Indonesia yang di situ, dan di Sudan enggak. Aku lebih suka yang mungkin enggak. Dan masih banyak pertimbangan lagi, dan mungkin itu privasi bagi aku. Masa-masa itu aku juga yang ngelacak nomor orang. Maksudnya di Instagram itu aku selalu cari-cari yang kayak di PPI Dunia, PPI Sudan, itu aku udah nge-follow duluan. Terus setiap yang di-mention mereka itu aku follow orang-orang yang kuliah di Sudan. Nah, jadi itu tips dari aku buat nge-follow mereka, terus aku nge-DM dengan bahasa halusnya. Habis itu tanya tentang Sudan, dan itu sekitar 20 lebih yang aku chat, aku DM, malah mereka gak ada yang bales. Ya ada sih, kalaupun ada yang bales itu cuma yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, udah chatku gak dibales, gak direspon. Yang lainnya cuma dilihat. Itu menyakitkan sih, dari sebanyak itu cuma ada satu orang cowok yang sampai aku berangkat ke Sudan, emang dia tanya terus tentang perkembangan
Syekh Thoyib ini gimana, kamu jadi berangkat kapan, sementara di September itu orang-orang udah pada berangkat maba, kenapa kok kamu belum berangkat? Kan kami emang di Sudan ini emang gak pada berangkat serentak di September, ada yang datang di Oktober, ada yang di November. Nah aku ini yang paling akhir November, tanggal 18-an. Tanggal 17 itu kami berangkat liburan dulu ke Malaysia 2 hari, terus sampai di sini sekitar tanggal 19 kayaknya, Senin pokoknya. Dan kesan-kesannya pas kesini langsung disambut sama kakak PPI kan, PPI Sudan, ahlan di Sudan gitu, selamat datang di Sudan. Terus aku nggak terlalu banyak ekspektasi berlebihan tentang Sudan, jadi pas ke Sudan ini kesanku indah sih, Sudan indah karena jadi pas kesini, oh ternyata nggak seperti kata orang-orang ya, ternyata di sini ada musim dingin. Musim dingin tuh kemarin sampai 11 derajat atau 10 derajat ya, sekitar segitu. Itu emang dingin banget, tidur udah kayak perlengkapan orang muncak. Dan orangnya di sini ramah-ramah, jadi tuh adem, mudah dapet temennya orang-orang Afrika. Tapi ada juga beberapa temen tuh yang gak mudah berbaur dengan orang Afrika, karena orang Afrika kan tampaknya apa ya, menyeramkan. Bahasanya juga bahasa yang dia tuh ngomongnya biasa, tapi kita mandangnya kayak orang marah, padahal bagi dia itu biasa. Kadang memang ada demo, tapi gak meruhi semangat belajar kita. Sudan aku juga udah paham kalau Sudan itu sederhana, dan kita belajar kesederhanaan, kesabaran, keikhlasan. Aku pengen aja ke Sudan. Masalah untuk kan yang namanya menuntut ilmu, berani dong hidup susah, gak harus senang-senang terus. Kalau masalah senang-senang ya udah jangan ke Sudan gitu. Dan kalau aku lagi pengen senang-senang, pengen jalan-jalan, kan bisa deket sama Mesir, deket sama Saudi. Kalau ada uang tabungan kan bisa ke sana, kenapa tidak? Dan kenapa pilih Sudan? Paling aku pertimbangin waktu itu memang bahasa di Sudan ini masih bagus banget, masih baku banget. Ibarat kita kalau di Indonesia ini bahasa bakunya cabai, kalau enggak aku, kalau di Mesir atau di mana mungkin pakai bahasanya cabe, kalau enggak gue gitu. Jadi pakai bahasanya tuh nggak baku. Kalau di sini tetap bahasanya aku, cabai. Jadi masih yang murni banget. Jadi juga buat pengembangan bahasa di Indonesia nanti juga bagus sih, pengembangan bahasa Arab. Terus yang kedua, emang di sini kan negeri 1000 darwis, banyak banget para tokoh sufi. Dan di sini juga doa itu mudah dikabulin sih. Ya tentu pasti doa kalau kita imannya baik juga pasti dikabulin cepat. Tapi di sini emang katanya ngucap apa aja pasti insya Allah dikabulin. Jadi harus hati-hati kalau di sini mau ngucap apapun. Habib Lutfi bin Yahya, beliau bilang ilmu bahasa Arab, ilmu agama tertua itu emang Sudan, tapi jarang banyak ada yang tahu di sini. Itu beliau yang bilang pas kami kesana. Nah, kalaupun memang Sudan ini belum dikenal banyak orang, sering dianggap remeh sama orang, setidaknya lah kita semua pejuang-pejuang yang sedang berada di Sudan ini pasti bisa mengembangkan. Mungkin ini belum ada apa-apanya sih dibanding perjuangan yang lain yang mungkin harus jatuh bangun, harus ketunda beberapa tahun, mungkin ada ya. Tapi tentu orang ini ada yang bisa mengekspresikan, ada yang tidak. Maka dari itu, dengan adanya aku di video ini, aku mewakili teman-teman mahasiswa Sudan semuanya buat cerita ke kalian bahwa begini loh setidaknya gambaran kami. Masalah persiapan ke Sudan ini juga tes. Dan yang kedua itu ekonomi. Pun aku waktu itu ekonomi sempat ada problem. Kadang orang tua tuh lagi susah banget ekonominya, padahal harus hari detik itu tuh harus bayar. Itu bikin orang tua pening dan serasa mau marah. Dan yang mungkin 50%-nya bagi aku itu emang mental. Kalau mau ke Sudan harus mentalnya kuat, tinggi. Karena di sini kita belajar bukan untuk senang-senang. Di sini kita belajar segalanya, mengenal Sudan yang apa adanya. Menuntut ilmu itu emang keluar dari zona aman dan nyaman. Kata-kata itu emang sederhana, membosankan jika diulang-ulang, tapi secara tidak sadar kadang kita dalam menuntut ilmu selalu mencari kesenangan, mencari nafsu semata, bahkan kita sampai lupa tujuan kita. Datang ke sini itu untuk apa? Datang ke tanah perantauan itu untuk apa?
buat banggain orang tua itu prosesnya sampai mana, bahkan kita lupa gara-gara kita dapat pergaulan yang baru, atau mungkin terlena dengan kiriman uang yang terlalu banyak. Dan jangan lupa atur mimpimu, kemudian perbanyak doa, limpahkan semuanya ke Allah, karena Allah itu dekat sama kita. Dan juga jangan lupa action, usahanya perbanyak. Ingat, banyak yang sedang bersaing sama kita, jadi kita harus semaksimal mungkin dalam berproses. Yakin pasti usahanya nanti banyak membuahkan hasil. Kita sama-sama musafir ilmu saling mendoakan ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.